Malam itu, 1 Oktober 2005, Bali kembali berada dalam suasana yang tampak biasa. Pulau yang dikenal sebagai wajah keramahan Indonesia sedang ramai oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Di kawasan Jimbaran dan Kuta, orang-orang menikmati akhir pekan, duduk di restoran, berjalan di area wisata, dan merayakan kebersamaan. Tidak ada tanda bahwa malam itu akan kembali menjadi bagian dari sejarah kelam Indonesia. Namun di balik suasana yang terlihat normal, ada jaringan terorisme yang telah lama merencanakan aksi mereka. Setelah bom Bali 1 tahun 2002, kelompok ekstrim ini sebenarnya telah banyak ditekan oleh aparat keamanan. Banyak tokoh mereka ditangkap bahkan dihukum. Akan tetapi, ideologi yang mereka yakini, ideologi yang menolak keberagaman, memusuhi perbedaan, dan membenarkan kekerasan belum sepenuhnya hilang. Kelompok tersebut adalah Jaringan Jemaah Islamiyah J1, sebuah organisasi teroris yang bergerak secara rahasia dan terhubung dengan jaringan ekstrim internasional. Salah satu tokoh sentralnya adalah Noordin M. Top, yang dikenal sebagai pemimpin lapangan dan penggerak aksi teror pasca 2002. Bersamanya ada Azahari Husin, sosok intelektual dalam jaringan itu, yang berperan besar dalam perencanaan. Malam itu, dalam waktu yang hampir bersamaan, terjadi serangan di beberapa titik di Bali, terutama di kawasan Jimbaran dan Kuta. Kejadian ini langsung memicu kepanikan luas. Masyarakat setempat, wisatawan, dan aparat keamanan sama-sama terkejut karena Bali kembali menjadi sasaran, padahal luka dari tragedi sebelumnya belum sepenuhnya sembuh. Aparat keamanan segera bergerak. Lokasi diamankan, korban dievakuasi, dan pemerintah pusat langsung turun tangan. Presiden dan pejabat tinggi negara menyatakan bahwa kejadian tersebut adalah aksi terorisme, bukan konflik sosial atau masalah lokal. Seluruh bangsa Indonesia kembali dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa intoleransi dan ekstremisme masih menjadi ancaman serius. Penyelidikan besar-besaran pun dilakukan. Polisi, khususnya Densus 88, menelusuri jejak pelaku, jaringan pendanaan, dan komunikasi kelompok teroris ini. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa bom Bali 2 adalah upaya menunjukkan eksistensi jaringan teror, seolah ingin mengatakan bahwa mereka belum benar-benar kalah meski telah dihantam keras setelah bom Bali 1. Motif mereka bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga perang psikologis, menebar rasa takut, merusak rasa aman, dan menciptakan citra bahwa Indonesia tidak stabil. Bali dipilih karena nilainya yang simbolis, pusat pariwisata dunia, tempat pertemuan berbagai budaya, agama, dan bangsa. Bagi kelompok intoleran, keberagaman justru dianggap musuh. Dampak dari peristiwa ini sangat luas. Pariwisata Bali kembali terpukul, ribuan pekerja sektor wisata terdampak, dan kepercayaan internasional terhadap keamanan Indonesia sempat menurun. Secara sosial, masyarakat mengalami trauma dan kekhawatiran untuk beraktivitas di ruang publik. Namun di sisi lain, tragedi ini juga memunculkan solidaritas nasional dan internasional. Dunia menunjukkan dukungan kepada Indonesia. Pemerintah kemudian memperkuat berbagai langkah. Undang-undang pemberantasan terorisme diperketat, kerjasama internasional diperluas, dan program deradikalisasi mulai dijalankan untuk mencegah penyebaran paham ekstrim di masyarakat. Aparat keamanan terus memburu tokoh-tokoh jaringan teror, hingga akhirnya Noordin M. Top dan Azahari Husin berhasil dilumpuhkan pada tahun-tahun berikutnya. Bom Bali 2 akhirnya menjadi pengingat keras bagi bangsa Indonesia, bahwa terorisme tidak tumbuh dari ruang kosong, melainkan dari intoleransi, kebencian, dan penolakan terhadap perbedaan. Tragedi ini menegaskan pentingnya menjaga nilai Pancasila, toleransi antar umat beragama, dan persatuan nasional. Bali pun perlahan bangkit, masyarakatnya kembali berdiri, pariwisata pulih, dan Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa teror tidak akan mampu mengalahkan kebersamaan. Luka sejarah itu tetap ada, tetapi dari sanalah bangsa ini belajar untuk lebih waspada, lebih bersatu, dan lebih menghargai keberagaman.
restoran, yaitu tepatnya di lantai 2. Seperti yang disampaikan oleh Satpam yang biasa berjaga di Matahari, yaitu Pak Wayan Wirta, dia menyampaikan dan mengetahui saat itu ada ledakan yang cukup keras berasal dari lantai 2 bar and restoran Raja. Saat itu juga semua pengunjung langsung lari menyelamatkan diri, dan beberapa di antaranya terdapat beberapa korban yang saat itu langsung berjatuhan di lapangan. Di Rumah Sakit Gerahasi sementara sudah dirawat 9 orang, anak-anak 1 orang diantaranya, dan belum bisa dipastikan ada berapa korban yang ditimbulkan akibat ledakan ini. 20 orang diperkirakan sedikitnya yang berada di Rumah Sakit Sanglah. Juga ada beberapa rumah sakit yang menerima korban akibat ledakan ini. Kita kembali pada gambar, yaitu gambar di Kuta Square. Saat ini berusaha diperiksa lokasi ledakan, persisnya dari mana sumber ledakan itu terjadi. Saksi mata yang kami kumpulkan, begitu juga dengan koresponden kami yang mengumpulkan informasi di lapangan, bahwa besar kemungkinan ledakan itu terjadi di Rajas Restoran and Bar, persisnya di lantai 2. Hal ini dilihat atau diindikasikan dari kerusakan bangunan yang terjadi di Rajas Restoran itu. Itu adalah jajaran di Kuta Square. Di situ juga berdekatan dengan Matahari Department Store, juga ada restoran Dulang di sana, dan macam-macam pertokoan yang terletak di kawasan padat Kuta Square. Saat ini seluruh lokasi di Kuta Square sudah ditutup, tidak bisa lagi ada warga atau pengunjung yang mendekati lokasi karena polisi sudah mengevakuasi atau berusaha untuk melakukan sweeping, penyisiran di daerah Kuta Square ini. Sedang terus diselidiki bagaimana ledakan itu bisa terjadi dan seperti apa atau bahan peledak apa yang terjadi di Kuta Square ini. Ini adalah gambar pertokoan sekali lagi yang ada di Kuta Square. Tampak benar bahwa ledakan ini telah menghancurkan toko-toko maupun restoran yang berdekatan dengan Rajas Restoran, terutama pecahan kaca maupun pecahan kayu yang melukai para pengunjung di sana. Tadi yang dievakuasi tadi sama di rumah sakit. Evakuasi kita belum dapat informasi. Dari mobil pribadi. Untuk ambulan belum ada. Kalau kita, saya ingin mereview kembali ketika kita mendengar ada 2 ledakan di Jimbaran, maka